Greetings to everyone. Selamat datang dan selamat bergabung di kesempatan malam hari ini. Let's break down the market and let's go. So, first thing first, di sini gue mau ada bahas beberapa hal ya terkait dengan stream yang terakhir kita, terus kita lihat sekarang Bitcoin ya. Ada huge pump di Bitcoin di weekend ini, yang dimana itu menyebabkan Bitcoin sampai ke angka 122.000 kembali, near the all-time high of Bitcoin. Now the question is, ini market arahnya mau kemana? Apa yang menyebabkan pumpnya? Lalu antisipasi apa yang harus kita ambil selanjutnya? Oke? So first thing yang mau gue mention di sini terakhir ya, mungkin di stream hari Jumat kemarin gue bilang weekend is bearish gitu kan. Turns out ternyata market ini mengalami kenaikan ya. Even it's a huge pump yang menyebabkan Bitcoin itu sampai ke area 122.000 ya. Pertanyaannya kenapa? Mungkin ini ada beberapa faktor yang menyebabkan si Bitcoin itu rally ya. But kalau yang misalkan gue lihat ya, salah satunya itu gara-gara Trump ya. Di sini di berita-berita ini mungkin nanti gue akan kasih linknya ke kalian for more detail ya. Di artikel-artikel ini Trump tuh ngadain dia punya executive order untuk memasukkan Bitcoin ke dalam dana pensiun, dan itu kurang lebih 9 trillion dollar ya, kurang lebih 9 triliun dolar US itu akan dimasukkan ke dalam crypto. Dia nyebutnya crypto ya, nggak spesifik apa, tapi Bitcoin have a huge pump. Bisa disebabkan karena itu juga desas-desus US juga ya. Lalu ada massive liquidity hunt. At least data yang spoken dari yang kemarin kita bahas itu adanya liquidity hunt yang terjadi di dalam market ya. Terakhir gue bahas mungkin ini ada chance Bitcoin liquidity hunt ke area 118.000, 119.000, and turns out dia langsung liquidity hunt-nya ke 122.000 ya. Bullish momentumnya terjadi ya. Dan di sini gue bilang datanya tidak salah ya. Data yang gue berikan seperti astrology chart yang kemarin gue kasih ya di sebelah sini. Turns out ternyata astrology chartnya tidak salah. Gue hampir kayak, ini tumben astrology chart gue tuh miss ya. Turns out ternyata gue yang salah. Gue yang salah meninterpretasikan soal astrologi chart kita. Karena kalau misalkan kalian perhatikan lagi, ini gue yang nggak merhatiin ya. So I'm sorry ya. First of all, I'm sorry, gue minta maaf, gue nggak expect seperti ini. Dan ternyata bearishnya itu ya, ini kalau kalian perhatikan di sebelah sini dia dibilang scalp short, dan dia di sini bilangnya scalping untuk shorting, scalping. Gue mikirnya gue langsung lihat yang sebelah kiri, oh ya bearish. Terus kayak gue lupa it's scalping for short term. Karena kalau misalkan kita perhatikan by chart ya, kalau kita perhatikan by chart di sebelah sini kurang lebih ya, ini di area tanggal 9 sini emang untuk scalping short it's enak ya, bisa dibilang enak untuk scalping short di area situ. Nih kalian lihat ya, begitu masuk tanggal 9 di sebelah sini ya, untuk scalping short it makes sense, very make sense ya. A little bit miss dari gue ya, gue akuin a little bit miss dari gue. So I'm sorry untuk Bitcoin yang terjadi. Turns out itu very bullish ya guys ya. New experience unlock, to be honest ya, new experience unlock, yes, new experience unlock. Karena jujur ketika kita bermain dengan si astrology trading ya, kita bermain dengan astro chart yang gue kasih di sini. Ini kan multiple meaning ya guys ya, bisa dibilang it's a multiple meaning calendar, bearish bullish apa yang harus dilakuin. Tapi at least kita dapat biasnya di sini. But it's okay. Sekarang kita coba lebih teliti lagi
Apa yang bisa terjadi di kemudian hari, apa yang bisa terjadi di besok dan besok. Oke. Let's be wise. Ya. We learn from our mistake. Dan ya gue cowok, gue minta maaf. Gue laki, gue minta maaf. Nggak kayak yang lagi rame yang gak mau minta maaf ya. Gue cowok, gue minta maaf, gue salah. So, di sini kalau misalkan kita perhatikan Bitcoin udah melakukan a little bit of correction ya, dari angka 122.000 ke area 119.000 ya. 119.800. Oke. Ini yang sempat menjadi concern gue adalah kemarin gue bilang di 51 Network group ya. Gue bilang di grup WhatsApp, ini ada chance untuk Bitcoin creating gap bisa dibilang. Nah, sebelah sini ya. Secara CME gap atau Chicago Mercantile Exchange, untuk kalian yang belum tahu apa itu CME ya, apa itu CME gap, intinya ini adalah sebuah exchange ya. Adalah sebuah bursa yang letaknya itu ada di Chicago ya. Dan exchange ini tuh ada jam tutupnya ya guys ya. Layaknya seperti saham, ketika ada leg up price atau leg down price, intinya di area sini tuh ada order book yang tidak terfill ya, ada demand yang tidak terfill. Dan biasanya ketika ada gap seperti ini, di mana gap itu maksudnya itu tidak ada candle di sini ya, di area sini tidak ada candle, biasanya price itu likely untuk menghampiri gap tersebut. Seperti contohnya di area sini nih. Nah, di area sini, di sini ada gapnya ya. Lalu sama Bitcoin disamperin di sini. Ya, ditutup gapnya, dihampiri kembali price-nya. Seperti kayak misalkan contoh lagi di area berapa ya? Dulu tuh sini nih. Ya. Nih. Di area sini ada gap juga. Huge gap dari Bitcoin, dan alhasil divisit kembali oleh Bitcoin di price range yang sama. Ini sekarang terjadi lagi, tapi bukan a huge gap, to be honest. Ini bukan a huge gap, not a really a big problem. Tetapi ini tetap ya, it's a small gap yang ada chance untuk Bitcoin untuk visit dia punya gap di area berapa nih? Ya, area kemarin ya, bisa dibilang ya. Jadi ini kalau misalkan kita tandain dari mulai area 117.000 sampai kurang lebih area 118.000 lagi ya. 117.000 dan 118.000 menjadi area yang cukup boleh kita perhatikan, karena di sini ada CME gap yang belum tertutup di weekend kemarin. Lanjut, kalau misalkan kita connect by technical analysis ya. Kalau misalkan kita connect secara technical analysis terlebih dahulu, di sini gue mau cari supportnya terlebih dahulu nih ya. Gue mau cari supportnya terlebih dahulu. Apa yang gue akan lakukan? Of course, pertama kali gue di sini akan lihat dulu by Fibonacci retracement ya. Semisal gue akan tarik dari swing low di sini, kita ambil area bawah sini aja. Kita tarik dari swing low to swing high di area atas ini. Nah, kita akan dapat area golden zone. Ya, golden zone itu apa? Golden zone itu adalah sebuah rasio di mana angka ini nih, angka 0,618 itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana dalam artian ketika kalian lihat universe, ketika kalian lihat galaxy, ketika kalian lihat daun, ketika kalian lihat pohon, itu selalu ada rasio angka Fibonacci. Ya, kalian boleh searching mungkin sejarahnya ya. Fibonacci itu nama orang sebenarnya. Pisa de Fibonacci, dia yang menemukan Fibonacci pada tahun, gue lupa tahun berapa. Tapi intinya angka 0,618 it's a golden ratio karena ditemukan dimanapun. Oke, so step 1 kita cari retracement areanya dulu. Oke, di sini gue akan pakai dari area 0,5 sampai 618, which is ini adalah golden zone dia. Dan kalau misalkan kalian perhatikan di sini ada kumpulan candle juga ya. Ada kumpulan candle di mana ini bisa menjadi area demand ya, area demand untuk Bitcoin. So I would choose this area ya. I would choose this area as my support juga ya. Tapi mungkin di sini ini kayaknya udah nggak butuh ya. Area support ini I guess udah nggak butuh ya. I think yang ini gue bisa delete. Nah, jadi ini ada area support yang mungkin lebih valid kali ya. I would say ini lebih valid karena sebelumnya itu area retracement. So ini area support yang
yang gua harap Bitcoin capai ya. Lalu di area selanjutnya ini ada area choke point sebenarnya di area sini ya. Mungkin gua akan ambil dari titik sini kan ya. Nih, dari titik high yang ada di sini. Dan juga area ini kalau misalkan kalian perhatikan di area yang tadi baru banget gua gambar garis ya. Which is area 118.000 sampai kurang lebih di 117.000 ya di area sini, area kosong ini. Ini adalah area tadi CME gap kita. Jadi kurang lebih ini area yang apa ya istilahnya ya? Area yang likely divisit oleh Bitcoin. So let's see, secara short term bisa aja CME gap yang tadi kita bicarakan itu akan divisit oleh Bitcoin ya. Area ini likely visited by Bitcoin. Lalu kalau misalkan kita lihat juga di sini by liquidity heat map, ya di grup juga udah mulai teriak-teriak ya. liquidity katanya udah mulai tebel. Kalau kita cek secara 3 days time frame, sekali lagi gue ingatkan, ketika kalian mau ngecek liquidity heat map, gue sarankan itu idealnya di time frame 3 hari dan time frame 1 minggu. Karena itu adalah price range yang menurut gue it's very very ideal untuk Bitcoin ya. Secara liquidity heat map ini liquidity-nya cukup bisa dibilang range-nya cukup tebel dia di bawah sini. Sampai ke 115.000. Tapi kalau kita lihat dari secara teknikal ya, 115,000 itu ada di bawah banget guys. Ya, itu ada di bawah banget. Jadi mungkin yang akan gue lakukan adalah ini akan menjadi support yang pertama, lalu ini akan menjadi support yang kedua ya. Support 1, support 2. Karena ini dikonfirmasi dengan liquidity heat map ya. 3 days yang sampai ke 115.000, apalagi nih di 1 minggu kalau misalkan kalian perhatikan. Liquidity heat map by 1 week time frame. Itu benar-benar tebal di area 115.000. So the question is, apakah ini waktunya untuk koreksi untuk Bitcoin? Karena tesis kita yang pertama, liquidity hunt sudah terjadi ya. Stream kita di hari Jumat kita bilang liquidity hunt sudah terjadi, prepare for bearish movement ya. Tapi sayangnya satu-satunya data yang tidak spoken adalah timingnya. Gue bilang mungkin timingnya itu di weekend, tapi ternyata turns out liquidity hunt-nya terjadi far way beyond my expectation ya, lebih tinggi dari ekspektasi gue. Ekspektasi gue liquidity hunt-nya itu mungkin ke 118-119 ribu, tapi ternyata sampai ke 122 ribu. Dan ini koreksinya bisa aja terjadi dalam 2 hari ini. Semoga, hopefully ya. Itu skenario pertama. Dan ya ini gara-gara berita ini sih ya, most likely. Nah, terus kalau misalkan kita perhatikan nih, sekarang kan kita berada di tanggal 11 ya. Kita sudah berada di tanggal 11, which is kalau misalkan kita lihat untuk tanggal 11 di sini itu lebih ke arah mix ya. Sedangkan di tanggal 12 itu bullish guys. Itu bullish. Sekarang gue jadi mempertanyakan apakah gue harus apakah gue harus recalibrate gue punya kalender, karena ada time frame yang bisa dibilang terjadinya jadi lebih cepat nih ya. Gue ngerasanya something ini terjadi lebih cepat karena secara time frame ini semua terjadi lebih cepat ya. Kayak semisal di tanggal 11 itu seharusnya neutral ya, mix and neutral ya. Seharusnya kalau mix itu kan sideways, tapi yang terjadi di tanggal 11 apa? Tanggal 10-11 we have a huge pump ya. 10-11 ini we have a huge pump. Kalian perhatikan di sini 10-11 seharusnya mix dan bahkan ya sini neutral, supposed to be neutral. Tapi yang terjadi adalah huge pump ya. Apakah gue harus recalibrate gue punya gue punya chart, karena seharusnya 2 hari pump itu terjadi di tanggal 12 dan di tanggal 13, which is ini bullish and bullish.
Baru ntar di tanggal 14 sampai 15 bullish neutral. Tuh, long swing long. Tapi we'll see ya. Bisa aja skenario 2 yang terjadi adalah sebenarnya astrologinya tidak salah ya. Karena secara astrologi itu kan mempengaruhi secara emotion dari massive people ya, emosi dari massive crowd gitu. Tapi kan ada aja kayak let's say berita yang terjadi ya, Trump gini-gini gitu-gitu. Itu kan sesuatu yang di luar daripada our expectation, di luar daripada astrology, even itu di luar daripada psychology. Terkadang ketika kita berhadapan dengan market ya, secara teknikal kita udah lihat nih bullish, secara teknikal kita udah lihat nih bearish, ternyata berita yang bikin opposite side ya. So mungkin karena kemarin juga, kalau misalkan kalian perhatikan ya, karena kemarin juga ketika kita di hari Jumat kita udah ngelihat ini ada chance untuk bearish nih ya. Kita udah ngelihat ini ada chance untuk bearish untuk Bitcoin karena ada liquidity di area bawah yang cukup tebal segala macam, dan gak dikasih ya. Jadi banyak yang nunggu di area bawah ya, banyak yang nunggu di area bawah, dan mungkin banyak juga yang udah mulai pasang short, sehingga terjadilah pump tersebut ya. Now the question is, kita breakdown skenario 1 Bitcoin mau kemana, skenario 2 Bitcoin mau kemana, skenario 3 mau kemana. Oke. Skenario 1 ya, obviously skenario 1 gua akan bilang Bitcoin itu akan ada penurunan ke area CME gap, which is di area 118 sampai 117 ya. Gua berharap dia ada penurunan seperti ini ya. Mungkin di sini ada little bit bouncy sedikit ya, karena ini kan support untuk nahan harga. Lalu ntar baru ada penurunan sampai ke sini, dan di sini baru ada little bit sideways, dan gue expecting bullish ketika kita sudah nanti ada di tanggal 12 ya. Ini skenario pertama ya. Skenario kedua seperti apa? Skenario kedua yang gue inginkan adalah dari Bitcoin, dia cukup bermain aja di sini ya. Dia cukup bermain aja di sini. Dan sepertinya ya, kalau misalkan kita lihat price action Bitcoin yang seperti ini, huge pump, tiba-tiba banyak pump, dan juga kita mengantisipasi berita inflasi ya, US inflation naratif ya, itu akan terjadi kurang lebih dalam waktu dekat ini juga. Ini bisa aja guys, ini bisa aja all time high terjadi di minggu ini. There is a big chance untuk new all time high dari Bitcoin itu dicetak di minggu ini. Karena seperti yang gue bilang, Agustus itu adalah bulannya bullish ya. Banyak orang yang bilang Agustus itu adalah bulannya bearish. But no, I am the opposite side dari orang-orang yang bilang Agustus itu bearish. Gue malah bilang sebaliknya, Agustus itu it's a bullish month. Kita baru akan mengalami koreksi nanti kurang lebih di September dan Oktober untuk Bitcoin ya. Jadi gue ngerasanya kayak gini, huge pump itu akan terjadi di Agustus sampai mungkin nanti awal-awal September kurang lebih ya. Tapi nanti gue update lagi sesuai technical. Ini projection gue aja. Ini kalian boleh catat ya. Dan ini gue record juga. Bullish momentum itu akan terjadi di bulan Agustus ini sampai ke Oktober kurang lebih ya. Mungkin kalau udah nyampe ke September atau Oktober itu agak-agak slowing down. Nanti ketika kita masuk ke quarter 3 tahun 2025,